Wow, ini awalnya hanya tugas kuliah guys. Tugas kuliah hingga sekarang jadi sebesar ini. Umi itu berawal dari Mhm. catering, bisa masak. Awalnya tuh aku anak yang susah makan sebenarnya itu. GTM gitu ya. Ya, nah akhirnya ketika memang susah makan tuh Umi belajar masak, belajar makan, belajar bikin makanan. Tadinya buat selera anaknya aja. Tadinya buat selera anaknya gitu. Hingga Sampai berkembang tuh dari aku kecil kan memang susah makan, sampai sekarang doyan makan. kalau total nih sekarang rasanya sendiri ada berapa banyak? Kalau untuk dimsumnya sendiri ya, kita mempertahankan total 9 rasa dengan 3 grade. Keluar idenya, oke. Nah, akhirnya keluar ketika untuk hampers ini aku baca dulu si trennya. Misalkan ngeliat tuh di viral di sosial media apa misalkan, yaudah kita keluarin bikin PO sistemnya. Termasuk di GoFood pun aku juga ngeluarin kayak yang dicantik-cantik gitu loh. Ya. Kalau untuk di GoFood sendiri ya, kita ngangkat service excellent untuk ke customer ataupun ke driver. UMKM maju, bangkit bersama, laris bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, laris partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Hai, apa kabar nih partner GoFood? Aku udah ponian nih mau menyambut lebaran nih. Senang banget ya poni baru menyambut lebaran. By the way nih buat yang baru saja menyaksikan, selamat datang. Ini adalah podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bersama GoFood barengan sama aku Soraya Hilmi. Satu program khusus yang memang kita buatkan untuk teman-teman partner GoFood untuk mendapatkan ilmu secara gratis. Ada tips, ada trik dan berbagai macam hal-hal baiknya nih yang bakal kita ceritakan hari ini. Karena kita juga sudah mengundang bintang tamu istimewa jauh-jauh dari Bandung. Padahal bentar lagi mau lebaran nih, dia bela-belain datang ke sini dulu. Ngomong-ngomong, bentar lagi mau lebaran, sudah kepikiran mau beli hampers apa, mau kasih hadiah apa? Tenang, hari ini juga kita bakal ceritain ide hampers yang unik banget dari bintang tamu kita. Ada siapa sih? Ada pemilik dari Dimei Dimsum, namanya Muhammad Salman Sony Andarison Lades Valerie atau akrabnya dipanggil Daris. Langsung aja yuk, sudah hadir di samping aku Daris. Hai. Daris apa kabar? Alhamdulillah baik. Terakhir kita ketemu bulan November 2024 ya. Iya, waktu nominasi. Ih, keren loh. Ini dikasih tahu dong, ceritain achievement waktu itu menjadi salah satu. Waktu itu. Jadi panjang ceritanya ya, dapat email dari Gojek, terus sempat mikir kalau itu penipuan. Ternyata enggak dong. Ternyata bukan. Akhirnya dong. aku telepon ke mitra usaha waktu itu. Jadi telepon mitra usaha, ini email benar gak sih gitu ya, gitu panik. Terus ternyata benar. Nah di situ aku yang langsung memberanikan diri tuh, kan karena diundangnya ke Pasar Raya ini kan. Iya, acaranya di sini waktu itu. Acaranya di sini, terus aku coba datang, ternyata membuahkan hasil ya. Dapat penghargaan. Dapat penghargaan nominasi pahlawan kompak. Tepuk tangan boleh dong. Nominasi pahlawan kompak. Kenapa? Karena memang di area Bandung sendiri sudah cukup dikenal sekali untuk Dimei Dimsum dan juga mentai dari usahanya Dapumina sendiri, di mana sebenarnya ini awalnya adalah homemade buatan dari ibunya Daris ya. Iya, betul. Awalnya seperti itu. Hingga di titik sekarang berkembang nih, udah skalanya udah besar sekali. Ceritain dulu dong struggle di awal-awal, dramanya seperti apa hingga terbentuk nih. Waduh, kalau bicara struggle, aku anaknya memang playing victim ya, sakit gitu. Gak apa-apa banget. Ketemu sama Enggak. Libra kan. Ketemu sama Libra ya Cocok gitu. kan. Tapi enggak. Jadi memang perjuangannya tuh awal nerusin usaha mama itu, awal nerusin usaha Umi itu karena aku nggak punya pilihan. Oke. Jadi IPK aku kan jelek nih. Terus Gak apa-apa. nah waktu itu singkatnya Umi kan memang punya usaha kuliner ini karena Umi tuh ngajar masak, bikin kelas masak. Nah permintaan murid-murid waktu itu pengen dibikin ada produknya gitu. Nah sampai ketika waktu itu tuh aku ada mata kuliah kewirausahaan. Saat waktu mata kuliah kewirausahaan ini challenge-nya adalah gimana supaya dapat nilai A, pokoknya harus bisa dapetin sales sekian. Wow, oke. Nah aku coba tuh ngebantuin Umi. Dari situ ketika terjun ngambil, coba ini jualin si dimsum-dimsumnya. Sampelnya ialah dimsum Sampelnya langsung adalah ya? dimsum langsung karena oke. memang Umi ngajarnya waktu itu lagi hype-nya dimsum. Oh, oke. Nah, ketika coba jualan dimsum, awalnya mah ikut bazar kelas ya, bazar kampus gitu. Gak laku. Terus coba bikin muter otak gimana caranya. Di situ mulailah berhasil nemu satu titiknya dan di situ dapat nilai
A di kuliah. Dapat nilai A karena Iya, penjualannya karena ternyata penjualannya bagus luar gitu. biasa. Terus Nah disitulah mulai kepikiran, wah kayaknya nih usaha kalau aku udah nggak punya pilihan yang lain gitu ya, coba diambil hikmahnya, coba jualan gitu. itu bukan hanya hikmahnya ya, Iya. ternyata jadi bisnis yang tetap berjalan sampai Dari dengan 2018 sekarang. sampai sekarang Dari alhamdulillah. 2018 dan berkembang sampai dengan sekarang. Waktu itu kan proyeknya proyek rumahan. Betul. Belum melibatkan karyawan, Betul. belum punya manajemen lah tim. Di awal-awal itu seperti apa? Akhirnya bisa sampai sekarang nih berkembangnya. Jadi awalnya tuh itu ngelihat strugglingnya Umi gitu ya. Kan memang beli daging misalkan, terus kita pakai gilingan manual tuh. Ya ampun. Digiling oke. manual waktu itu. Digiling manual, daging keluar itu kan giling 2 kilo aja tuh bisa lama banget gitu ya. Iya, Nah dari situ mulai Umi tuh ngemodalin, kayak kasarnya ngemodalin lah ya, ngebeliin alat. Nah dari mulai beli alat gilingan daging awalnya yang aku ingat tuh, mulai tuh ada karyawan 1. Nambah lah tuh. Nambah 1. Nah waktu itu di garasi mobil posisinya. Jadi dari garasi mobil nambah 1 karyawan, terus berkembang lagi, penjualannya bagus lagi, nambah lagi, gitu aja terus. Dalam 2018 itu 2018 tuh sempat dari kan kita start bulan 10 sampai bulan 12 itu ada 3 karyawan waktu itu. sudah ada 3 Sudah ada karyawan 3. dan masih sistemnya homemade tadi itu ya. Homemade. yang Kita rumah ke memang rumah. mempertahankan si Oh, homemade sampai ini sekarang? sampai sekarang. Kenapa? Karena pertama dari bentuknya kita pengen secantik itu gitu. Terus dengan mempertahankan homemade-nya kita bisa tahu kualitasnya sesuai atau enggak dengan keinginan kita gitu. Oh, jadi memang sudah ada standar yang ditetapkan ya. Ditambah memang ciri khasnya yang tidak bisa hilang kan, jadi rasanya konsisten nih dari Betul. awal launching sampai dengan sekarang semuanya sesuai dengan sentuhan tangan dari Umi sendiri. Nah, Umi kan sebagai pemilik resep nih. Namun berkembangnya sekarang kan jadi macam-macam. Apakah Umi tetap terlibat nih di proses kreatifnya? Jadi aku tuh kalau datang gitu ya, misalkan pulang-pulang ke rumah lagi makan apa gitu. Sampai sekarang masih terjadi. Jadi misalkan aku tuh pengen makanan, taruhlah dimsum mentai yang aku kembangin nih sekarang gitu ya. Jadi waktu itu tuh ada satu brand di Bandung, aku tuh selalu ATM kan brand itu gitu. Jadi termasuk makanan-makanan yang lain. Aku datang, wah ini enak nih kayaknya nih. Aku ambil, aku bawa, aku kasih ke Umi. Tolong bikinin rasa kayak gini. Gitu. Nanti biasanya Umi sama Cece nurunin resep. Dari resep itu aku bawa ke dapur, di dapur untuk produksi lebih banyak lagi gitu. Berarti tetap terlibat dengan proses kreatifnya ya, Umi Terlibat sendiri sampai sekarang. Wow, keren. Tepuk tangan dong untuk Uminya loh. Keren banget. Karena kan biasanya lidah orang tua ya nggak kepikiran loh mau tambahin mentai lah, mau tambahin apa. Pokoknya menu-menu yang unik-unik sekarang ada terjadi itu kan karena bentuk proses kreatif dari kamu. Namun ternyata di dalamnya masih ada Umi nih, sentuhan tangannya Umi di dalamnya. Nah itulah yang menjadi daya unik tersendiri ya. Ketika kalau sudah membahas Dimas sendiri, ini namanya panjang banget nih kan. Kenapa kamu memilih nama itu deh? Aku juga penasaran. Dimei by Dapumina. Karena aku tetap mempertahankan orisinil brandnya Umi, Dapur Umi Naya. Apakah hanya dimsum aja Dapumina itu? Tidak, basicnya Dapumina tuh kita catering. Oh, catering. Iya. Oke. Jadi Umi itu berawal dari catering, bisa masak. Awalnya tuh aku anak yang susah makan sebenarnya itu. GTM gitu ya. Ya, nah akhirnya ketika memang susah makan tuh Umi belajar masak, belajar makan, belajar bikin makanan. Tadinya buat selera anaknya aja. Tadinya buat selera anaknya gitu. Hingga, Sampai berkembang tuh dari aku kecil kan memang susah makan, sampai sekarang doyan makan. Oke, jadi kalau aku sederhanakan penjelasannya adalah sejarah awal terjadilah si Dimei sendiri karena tugas kuliah aja. Betul. Umi aku jago masak nih, iseng lah kok laku gitu kan. Betul. Akhirnya diseriusin hingga sekarang menjadi begitu masif dan begitu besar ya. Bahkan gak cuma untuk orang yang mau beli langsung lah tangan pertama. Sudah sering menyuplai juga ke banyak kafe-kafe dan restoran di Bandung juga ya. Iya. Nah, kalau kalian nongkrong di mana, tiba-tiba ada menu dimsum, itu besar sekali kemungkinannya dimsumnya dari Dimei ya. Mungkin. Nah, ya, kita kan gak sebut di mananya. Tapi kan rasanya khasnya tuh gak bisa bohong nih. Iya. Rasanya udah pasti banget. Dan yang membedakan bisnis kuliner Dimei sendiri sama pesaing sejenis di pasar, yaitu tadi ada keunikan tersendiri di dalamnya. Boleh diceritain nih keunikan apa aja nih yang jadi daya jualnya? Kalau untuk di GoFood sendiri ya, kita ngangkat
service excellent untuk ke customer ataupun ke driver. Oke. Itu yang aku angkat sampai sekarang, value itu yang aku angkat. Tapi kalau untuk modelnya ke cafe lagi, berarti approaching aku dengan pemilik cafe itu. Oh, Jadi jadi lebih kamu main- personalize semua ya? Personalize semua. Semua tuh beda-beda aja pokoknya. Iya. Oke, Gitu. menarik. Jadi memang bisa di custom apakah keinginan misalkan kalau resto ya, keinginan restonya ABC misalkan. Ya udah kita customize di situ. Tapi kalau di menarik. GoFood sendiri, aku suka ngangkat cerita-cerita dari customer misalkan. Customer tuh pernah waktu itu ngeracikin mentai pakai tomat, ya udah kita keluarin gitu. Wah, mentai pakai tomat. Iya. Wah, unik banget. Itu berdasarkan pengalaman dari customer sendiri. Wow, menarik ya. Berarti memang selalu berkembang dong, nggak melulu gitu-gitu aja nih daya Betul. jual yang unik tadi itu. Betul. Tergantung ada apa. Kalau total nih sekarang rasanya sendiri ada berapa banyak? Kalau untuk dimsumnya sendiri ya, kita mempertahankan total 9 rasa dengan 3 grade. Banyak itu 9. Oh, dengan 3 grade. Tadi Iya. aku sempat ngebahas juga nih. Teman-teman kan sering menemukan beberapa opsi pilihan dimsum yang memang terjangkau. Nah, ternyata rasionya itu, kandungan di dalamnya itu berbeda-beda. Jadi kalau semakin gitu juicy, grade-nya semakin tinggi Semakin ya. tinggi. Nah, kukira yang paling level tinggi itu bakal mahal banget. Ternyata, kata Daris jangan salah, ya kan? Ternyata tetap terjangkau loh. Aku boleh menyebutkan ya? Boleh, boleh. Mulai dari Rp2.000 aja, teman-teman. Gila, 2.000. Iya. Ini karena marketnya Bandung atau gimana? Aku bingung nih bisa dapat dengan angka segitu dan kualitas yang terbaik. Karena marketnya Bandung. Karena marketnya Bandung. Tapi bisa ya katanya dikirim ke Jakarta Bisa ya? aman kirim Jakarta. Aman aja. Kita pernah pendistribusian sampai kurang lebih Sumatera dan juga Bali gitu. Itu Keren. aman. Dan masih aman aja. Dan masih nah aman. ini yang menarik. Jadi bukan hanya yang siap saji saja yang kamu jual. Iya. Ada yang kemasan frozen nih di belakang kita udah Iya. ada nih contohnya teman-teman. Bisa dilihat nanti kita zoom in ya. Ada yang kemasan frozen juga. Hingga bisa menjangkau ke banyak titik lain di luar Iya. Pulau Jawa. Betul. Nah, kalau ngomongin jam operasional resto di aplikasi dulu deh. Di Kan karena GoFood. ini kan sekarang sudah tidak ada resto yang berjalan running ya. Betul. Sudah benar-benar semuanya penjualan ini By aja, online. by online. Betul. Nah, kalau jam operasional di aplikasi? Kalau di aplikasi GoFood sendiri, aku bikinnya kalau untuk normalnya, kita dari jam 8 pagi sampai nanti jam 11 malam. Ada possibility habis duluan gak tuh sebelum jam 11 biasanya? Biasanya kita udah habis di jam 5. Bahkan sebenarnya jam 5 udah habis. Jam 5 udah habis. Tapi karena kita bikin produksi itu dari Senin sampai Sabtu tiap hari, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, ibaratnya stok selalu keisi. Untungnya ya seperti Untungnya itu ya. seperti itu. Untuk orang-orang seperti saya yang tiba-tiba kepengen gitu kan. Karena aku senangnya yang homemade fresh. Tadi sudah sempat ngobrol dulu sama Daris. Aku bilang, Daris aku tuh pencinta dimsum. Kalau ada lomba pencinta dimsum, nah juara satunya aku, juara 2 baru Daris ya. Saking aku suka banget dimsum. Tapi aku sukanya dimsum tuh yang segar, yang homemade, yang memang kalaupun dari dingin, frozen, dipanasin lagi, jadi tetap terasa segarnya. Iya. Dari sendiri menyampaikan ke aku seperti itu. Iya. Walaupun masif, sisa penjualan dari Dime sendiri masih ya, tetap Masih. selalu yang fresh. Betul. Jadi nggak pernah ada stok yang kelamaan gitu. Nyaris tidak pernah. Wow, ada perbedaan nggak pas bulan puasa? Bulan puasa jelas Oh malah makin ya? makin ramai kita. Wah, keren. Kita stok sehari, kita bikin sehari itu 3 jam udah habis. Wow, berarti Iya. langsung diborong tuh ya? Diborong. Berarti orang tuh nungguin aplikasi Buka, kita buka Itu dari yang beli jam. nggak cuma pelanggan, berarti juga bisa pemilik restoran gitu beli lewat situ nggak sih? Beli lewat Oh aplikasi enggak, nggak? kalau akhirnya sekarang itu stok untuk GoFood. Oh. Karena kita main juga ya tadi ada Dapumina, ada Dime, ada Dimdap. Itu kita beda-bedain semua stoknya. Oke. Produksi pun juga di dapurnya sendiri udah ditambah banget gitu. Nah, untuk yang resto-resto kita punya timnya sendiri. Kalau untuk GoFood kita sendiri pun juga punya timnya berarti stok sendiri. aman ya? Bisa dibilang harusnya aman Aku ya. nggak siap kalau harus war sama pemilik-pemilik yang lain nih kalau aku lagi ke Bandung ya kan, karena luar biasa loh sih kalau udah ngomongin dimsum Dime di Bandung ya sikut-sikutan nih mau ngedapetinnya karena luar Alhamdulillah biasa iya, sekali. kita backlog 2 minggu sekarang. Wow, ini awalnya hanya tugas kuliah guys. Tugas kuliah hingga sekarang jadi sebesar ini. Berarti ini nanti pas lebaran juga luar biasa dong hampersnya. Ada hampers gak? Ada. Hampers Oke, kita bikin set yang ini dimsum mini Oke, ini sama kukusan elektrik.
Oh jadi aku inget banget pas pandemi itu trennya adalah aku ngasih hampers ke teman-teman dan rekan-rekan tuh bakso sama dandang-dandangnya. Betul. Kalau inget ya, sekarang dimsum sama kukusan Sama elektriknya. kukusan elektriknya. Nanti Keren. kita juga karena aku ngangkat teman-temanku UMKM yang lain, itu aku kolaborasiin. Jadi kolaborasi namanya. Oke. Nah, si produknya misalkan aku udah punya dimsum. Karena kukusan elektrik ini juga bisa bikin bakso misalkan gitu. Aku ngangkat produknya bakso aci yang punya temenku gitu. Oh jadi ya dimsum di make X bakso siapa gitu Betul. teman kamu untuk dijadiin hampers plus ditaruhnya biar cantik di kukusan elektrik itu. Betul. Keren, udah gitu kukusannya bisa kepake lagi sama yang nerima Betul. kan. Keren banget guys, sumpah. Ini berarti aku suka sekali nih mendengarkan cerita-cerita menarik seperti ini. Ini biasanya kalau persiapan konsep untuk kayak oke, kita hampers lebaran tahun ini itu kan ada proses kreatif. Itu biasanya udah nyiapin sebulan sebelumnya atau seperti apa? Gak ada, udah Nggak ada. door aja gitu. Door aja langsung kalau Oke. misalkan memang puasa kebaca lagi main. Ya tadi ada orang yang terplanning, ada yang tidak. Kalau aku tipikal yang memang ya didadak gitu ya. Cuman memang nggak baik juga sebenarnya. Tapi kalau bener aku mengakui itu. Tapi kalau misalkan ide kan semakin termepet deadline kadang semakin Iya. brilian gitu. Kamu tipe yang semakin terdesak, semakin dikasih pressure malah semakin semangat ya Betul. keluar idenya. Oke. Nah akhirnya keluar ketika untuk hampers ini aku baca dulu si trennya. Misalkan ngeliat tuh di viral di sosial media apa misalkan. Yaudah kita keluarin bikin PO sistemnya. Termasuk di GoFood pun aku juga ngeluarin kayak yang dicantik-cantik gitu loh. Iya. Itu kan iya, kadang iya. kalau memang lagi rame, iya bisa pesan di GoFood nih ada hampers yang bisa langsung deliver ke customer gitu. Ya udah kita bikin itu. Aku pun tahun lalu untuk lebaran semuanya udah nggak pakai vendor gitu, aku langsung aja. Karena Dari sudah GoFood. dimudahkan kan, karena Iya. sudah dari GoFood dan bahkan ada potongan-potongan juga. Nah nanti kita masuk ya ke bahasan promo itu. Dari up berapa persen ini nanti kita kurangin. Untuk misalkan aku taruh marketing itu 25%, tapi aku angkat juga bahwa driver itu bisa menjadi marketing gratis. Memang ketika aku menyanjung driver lebih hebat lagi, driver tuh kalau ke customer jadinya happy ya, share makanannya. Kan ya? Aku pernah naruh boneka kunci, gantungan kunci waktu itu. Jadi gantungan kunci bentuknya beruang. Iya tadi, ini kan untuk setup promo ya. Aku tuh coba ngelihat customerku banyaknya perempuan. Oke. Nah, ketika tahu customer banyaknya perempuan, aku mikir perempuan senengnya apa sih gitu. Lah bubu, ya ampun manis banget. Nah, itu. Jadi ada gesture yang memang nggak cuma ke klien-klien kamu Betul. ataupun relasi, tapi kamu juga bahkan ke customer memperlakukan seperti itu Betul. ya.